Happy Sunday, JC Family, Merdeka! Biarlah kita mau pakai spirit kemerdekaan ini untuk hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan penuh semangat. Siapkan hati kita dan cari posisi yang terbaik untuk kita bisa beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Selamat beribadah! Ya, 17 Agustus tahun 45. Yes, benar. Happy Sunday. Tomorrow atau besok adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Yes, kita percaya waktu kita mengenal kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Amin. So kita bersyukur ya, kita dilahirkan di bangsa Indonesia menjadi orang Indonesia. Yes. Karena kita percaya ada rencana Tuhan yang sangat indah buat kita menjadi berkat bagi negeri ini. Dan kita harus mencintai bangsa ini karena Tuhan mempercayakan untuk kita tinggal di tempat ini. Dan melalui kehidupan kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi orang-orang yang membawa pengaruh yang luar biasa melalui kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Untuk itu kita bersyukur kita bisa beribadah. Kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah. Dan hari ini kita mau sungguh-sungguh menaikkan pujian, penyembahan kita. Mendengarkan firman Tuhan, memberi yang terbaik. Yes. Karena kita percaya ada Allah di tengah-tengah kita. Kita percaya waktu kita menomorsatukan Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu yang memberikan kemenangan dan memerdekakan kehidupan kita. Dan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Let us worship the Lord. Gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Aku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Wow. 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 Masa laluku gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Aku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Aku berlari menuju harapan di depanku. Aku lupakan semua yang di belakangku. Aku mengarah kepada apa yang di depanku. Aku menuju kemenangan yang darimu. We sing.
berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama kami. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Aku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan, kalau Kau selalu ada bersama kami. Terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur, nyala seperti Engkau.
tanganmu yang pegang hidupku. Ku yakin kau bersama kami. Wow, senang kembali bisa berjumpa di JC Online. Percaya pasti ada satu pesan Tuhan untuk kita semua supaya kita boleh diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan dan kita bisa menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Tapi kita telah diciptakan Tuhan di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai untuk kita terus maju dan keluar menjadi pemenang. So let us pray. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyampaikan sesuatu untuk kami semua. Supaya setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh semangat terus dalam menjalankan kehidupan ini. Dan percaya bahwa hari-hari yang baik bukan hanya ada di belakang kami, tapi kami percaya bahwa hari-hari yang baik, yang luar biasa masih ada di depan kami. Kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, hari ini Pastor Ed mau menyampaikan satu tema yang simple but very inspiring, yaitu let's race. Yuk mari kita berlomba. Apakah itu sesuatu yang hanya untuk beberapa orang saja atau kelompok orang, untuk kita ada dalam pertandingan, dalam perlombaan? No. The Bible says, firman Tuhan berkata bahwa kita semua harus ada dalam sebuah pertandingan. Dan di dalam sebuah pertandingan bukan hanya ikut dalam pertandingan, tapi Tuhan mau supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mengakhiri dan menerima mahkota kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, di tahun 1992, di Summer Olympic ada dua peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama itulah American sprinter, pelari cepat dari Amerika yang bernama Gail Davis. Dia sudah ada di paling depan. Dia sebentar lagi tinggal beberapa meter lagi akan mengakhiri pertandingan dan menjadi juara dan akan memperoleh medali emas di Summer Olympic tahun 1992. Tetapi apa yang terjadi dan kemudian dia mengalami cedera beberapa meter sebelum mencapai finish. Tapi pada saat dia jatuh, dia tidak lagi bisa berlari dan dia hanya bisa merangkak. Dengan kesakitan yang luar biasa, tapi dia terus berupaya bisa sampai ke finish. Dan sampai di urutan kelima. Sekalipun dia sudah jatuh, dia merangkak, tapi dia bisa sampai urutan kelima. Yang kedua adalah peristiwa dalam lomba di kejadian yang sama, di Summer Olympic tahun 92 juga, yaitu pertandingan 400 meter. Seorang pelari dari Inggris yang bernama Derek Redmond. Dia juga pada saat waktu lari, dia udah mengungguli pesaing-pesaingnya. Tapi tiba-tiba dia mengalami cedera di hamstringnya. Dan kemudian dia jatuh dengan kesakitan yang luar biasa. Dan dia tidak lagi bisa melanjutkan pertandingan. Dan papahnya yang menonton kemudian turun dan menghampiri anaknya yang bernama Derek Redmond. Dan kemudian papanya mau mengangkat anaknya untuk ke pinggir. Dan anaknya bilang, no, I'm going to finish the race. Papanya bilang, tidak, kamu udah gak bisa lagi. Tapi anaknya bilang, no dad, I'm going to finish the race. Akhirnya papanya mengangkat anaknya. Dan anaknya dibawa oleh papanya. Walaupun semua orang udah selesai sampai finish. Tapi anaknya tetap dengan susah payah. Dia tetap berjuang mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan semua yang ada di stadium semua memberikan standing ovation. Mereka semua terharu. Dan apa yang saya mau sampaikan hari ini? Saya suka mendengar, saya suka menyaksikan cerita-cerita orang-orang yang pantang menyerah. I like to hear stories about people who won't give up in life. Saudara kasih banyak orang yang gampang menyerah. Orang-orang yang gampang menyerah adalah quitters. Are not much of inspiration. Bukan menjadi orang-orang yang memberikan inspirasi. Tapi orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa. Sekalipun di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan, tapi bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ingat ada satu orang yang datang kepada Yesus. Dan orang itu berkata demikian kepada Yesus. Yesus, I will follow you wherever you go. Saya akan mengikuti engkau kemana aja engkau pergi. Tapi apa yang Yesus katakan pada saat waktu itu? Yesus bilang begini, sebelum kamu
buat komitmen apapun, ingat bahwa serigala tidak ada tempat untuk tinggal. Burung tidak ada tempat untuk menemukan sarangnya untuk tinggal. Dan juga sama, anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Nah, saudara kasih, maksudnya apa dari apa yang Yesus sampaikan? If you want to follow me, kata Yesus, kalau Anda mau mengikuti aku, ingat bahwa tantangan akan menyertai di dalam kehidupanmu. Ada saat-saatnya engkau tidak tahu akan tinggal di mana. Ada saat-saatnya engkau ada dalam persimpangan jalan dan engkau benar-benar tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Ada saatnya teman-temanmu dan saudara-saudaramu meninggalkanmu semuanya. Dan ada saat-saatnya engkau sendirian di dalam lembah kekelaman. Ada saatnya engkau menghadapi tantangan kehidupan yang luar biasa. When people start the Christian life, saya ketemu banyak anak-anak Tuhan. Dia mulai menyala-nyala di dalam Tuhan. Mengiringi Tuhan dengan segenap hati. Tapi pas waktu ada tantangan, waktu ada masalah, mereka juga dengan mudah meninggalkan Tuhan. Mereka juga dengan mudah mengangkat bendera putih, tanda menyerah. Dan pada saat mereka lakukan itu akan menjadi bahan cemoohan orang-orang di luar sana. Mereka di luar sana akan berkata, lihat pengikut Tuhan, mereka hanya menyala-nyala saja kalau keadaan baik. Kalau semua keadaan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi pada saat keadaan berubah di luar daripada apa yang mereka inginkan. Pada saat mereka ada dalam lembah kekelaman, mereka mundur 1000 langkah daripada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita semua. Pentingnya di dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Rasul Paulus memberikan analogi bahwa setiap orang percaya ada di sebuah athletic events. Ada dalam sebuah pertandingan, saudara. Bukan pertandingan kelas-kelas, mungkin kelas RT, kelas RW, atau pertandingan-pertandingan seperti 17 Agustus, lomba lari karung, tidak. Tapi real competition. Di mana mereka harus berlatih, mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa, dan mereka harus benar-benar bertanding dengan luar biasa. Yuk kita baca. Dalam Ibrani 12, ayat 1 sampai ayat ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ini pesan Rasul Paulus buat kita semua. Bahwa kita semua harus ada dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan. Tapi bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Bagaimana kita bisa keluar menjadi pemenang? Let us race, bukan hanya bertanding, tapi memperoleh kemenangan. Apapun kemenangan yang kau harapkan. Dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, promosi, miracles that you've been waiting for, mujizat-mujizat yang kau telah menanti-nantikan dalam hidupmu, dan apapun yang kau rindukan terjadi dalam hidupmu. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat buat kita semua. 3 hal yang very inspiring untuk kita bisa ada dalam pertandingan dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, kalau saudara lihat bahwa Rasul Paulus tidak berbicara bahwa setiap orang percaya ini itu mengikuti pertandingan seperti harus berlari cepat atau wind sprint. Tapi dia menekankan lebih kepada maraton, lari jarak jauh. Apa bedanya Pastor Ed? Sprint dengan maraton. Kalau kita bicara wind sprint, itu bicara mengenai lari cepat yang jaraknya pendek. 100 meter, 80 meter, atau paling 200 meter. Paling panjang pun 400 meter. Di mana yang fokus utamanya bukan jaraknya, bukan distance-nya. Tapi fokus utamanya adalah speed, kecepatan. Itu yang menjadi fokus utama. Tapi Rasul Paulus berbicara mengenai maraton. Maraton itu bicara mengenai ketahanan atau endurance. Itu yang menjadi faktor utama.
Di mana endurance jangka panjang atau jarak yang panjang itu membuat orang kadang-kadang letih, membuat orang kadang-kadang patah semangat, membuat orang kadang-kadang aduh capek. Membuat orang kadang-kadang kayak lose heart, kayak udah lemah hati karena panjang perjalanannya. Maraton, mungkin 42 kilo, atau mungkin kadang-kadang 100 kilo. Dalam kehidupan, seringkali yang kita jalankan bukan sprint, tapi most of the time adalah marathon of life. 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan akan kedatangannya. So finishing the race is critically important to all of us. Bahwa mengakhiri pertandingan dengan baik itu satu hal yang sangat penting buat kita sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi di dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat yang luar biasa. Setiap kita, let us race. Yuk kita dalam pertandingan. Dan bukan hanya dalam pertandingan. Tapi you can finish the race gracefully. Tapi engkau bisa mengakhiri pertandingan iman dengan luar biasa. Yang pertama adalah belajar dari keberhasilan dan pengalaman orang-orang yang sukses. Sekali lagi, belajar dari keberhasilan dan pengalaman dari orang-orang yang sukses. Itu adalah nasihat yang pertama. Di sini kita belajar bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dimulai begini. Karena kita dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi. Sekali lagi di situ dikatakan karena kita. The words begin therefore. Therefore itu bicara, tadi kan Ibrani 12. Ini bicara mengenai satu pasal sebelumnya. Bicara mengenai Ibrani 11. Nah kalau kita bicara karena kita. Therefore kita mau melihat, belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sukses dan berhasil. Dan di dalam firman Tuhan kita lihat di dalam ayat 7, itu bicara mengenai Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman juga Nuh menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kesabaran bukan satu hal yang mudah untuk saya bisa jalankan dalam hidup. Seringkali dalam menanti sesuatu, saya itu rasanya gak sabar. Bahkan saya seringkali bertanya sama Tuhan, Lord, why is taking so long? Tuhan kenapa sih begitu lama untuk menanti jawabannya? I don't know about you, tapi kesabaran seringkali menguji saya dalam kehidupan dari waktu lepas waktu. Tapi kalau kita bisa melihat, Nuh seperti berbicara kepada kita semua. Memang kamu udah berapa lama sih menanti jawaban daripada Tuhan? Nuh berkata, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk saya menanti jawaban Tuhan. And it is not easy at all. Saya coba untuk memperingatkan semua orang pada saat waktu itu. Untuk bertobat semua orang. Untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi semua orang tidak mau mendengarkan saya. Tapi saya tetap membangun bahtera, yang dibilang bahtera Nuh. Sampai akhirnya hujan badai datang. Dan akhirnya saya dan seisi rumah tangga saya bisa diselamatkan, kata Nuh. Tapi dibutuhkan waktu 100 tahun. Artinya apa? You need to keep on. Keeping on to. You need to keep on. Keep on apa? Keep on waiting. Terus sabar. Terus menanti jawaban Tuhan. Kemudian kedua bicara mengenai Abraham. Di dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Can you imagine that? Abraham dipanggil Tuhan ke satu tempat yang dia tidak tahu tempat yang ia akan tujui. Tempat yang memang janji Tuhan, tapi ia harus taat, dia harus setia. Kedua, Abraham pada hari tuanya, Tuhan berjanji bahwa istrinya akan mengandung dan akan memberikan keturunan.
Dia harus menanti lagi jawaban Tuhan. Kemudian saudara terkasih, pada saat waktu Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak pada saat waktu itu. Bukan sesuatu yang mudah sebagai korban persembahan. Tapi Abraham itu taat. Jadi Abraham berbicara kepada kita semua. Di dalam poin yang pertama, kita belajar dari keberhasilan dan pengalaman-pengalaman orang yang pernah sukses. Abraham mengajarkan kepada kita, when you become discouraged, pada saat waktu kita mau menyerah, waktu kita lemah hati, Abraham berkata, if you obey God, kalau engkau benar-benar taat dengan Tuhan, bahkan orang-orang akan menertawakan kamu seperti orang menertawakan Nuh. Lihat, gak ada tanda-tanda mendung, tidak ada tanda-tanda hujan, dan tapi Nuh terus membangun bahtera. Orang-orang bilang, gila orang ini. Gak masuk akal. But listen carefully. Be true to His will. Tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau engkau tetap setia dan tetap setia, Tuhan akan bela kita. Lihat mereka semua. Yang ketiga, kita belajar di poin yang pertama dari Yusuf. Kalau dibilang Ibrani 11 ayat 22, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulang. Ingat gak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri? Setelah itu sampai di Mesir, dia tidak melakukan kejahatan tapi dia difitnah. Singkat cerita, Yusuf harus masuk ke penjara. Ingat gak? Pada saat titik terendah di dalam kehidupannya. Tapi dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap tidak berbuat dosa. Sampai satu waktu everything changes and suddenly he is very powerful. Yang dari yang paling bawah saudara lihat. Yang paling tidak dihargai di dalam kehidupan masyarakat, yang paling terendah. Dan Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari paling rendah menjadi yang paling tinggi saudara. Bahkan dia bisa punya kekayaan luar biasa, punya persediaan makanan yang begitu banyak. Tetapi Yusuf tetap setia dan faithful kepada Tuhan. Pesan daripada Yusuf pada kita apa? Waktu saudara ada di bawah, atau saudara ada di atas, tetap setia dengan Tuhan. Jangan pernah sombong, jangan pernah menyerah, dan jangan patah semangat. Kita bisa belajar dari Moses, Samson, Samuel, dan juga dari Daud. Banyak orang-orang yang sukses. Banyak orang-orang berhasil. Don't lose heart. Don't give up. Jangan menyerah. Don't quit. Whatever you do, apapun yang kau lakukan, jangan menyerah. I learned from my dad, Pak Supit. Bahkan dia berkata demikian, if you're going to do anything for God, kalau engkau mau melakukan apapun juga kepada Tuhan, dia bilang kepada saya, selalu berikan yang terbaik, Ed. Berikan yang terbaik. I learned from my mom. Saya belajar dari ibu saya. Seringkali dia gak punya cukup uang financially. Tapi dia tetap setia. Dia tetap mengasihi anak-anaknya dengan segenap hati. Dia tetap setia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mengingat mertua saya. Dia selalu berkata, if you can get anything done, if you don't care who gets the credit. Engkau bisa melakukan segala sesuatu. Kalau engkau tidak peduli, engkau dapat kredit atau mendapatkan apresiasi, penghargaan dari siapapun. Yang penting kau lakukan yang terbaik, maka engkau bisa lakukan segala hal. Dan saya selalu ingat kalimat ini. If they can do it, then I can do it as well. Kalau mereka bisa lakukan, kita juga bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Ingat baik-baik di poin yang pertama. Kalau engkau melakukan yang terbaik, belajar daripada orang-orang yang pernah berhasil, orang-orang yang punya pengalaman, maka nanti orang juga akan belajar dari kehidupan Anda. Di poin yang pertama ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, kita mau belajar apa yang Rasul Paulus ajarkan buat kita semua. Yang kedua adalah belajar untuk menghadapi tantangan hidup yang bisa datang silih berganti. Belajar dari tantangan hidup yang bisa datang silih berganti. Di situ firman Tuhan berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sekali lagi di situ dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily
entangles. Dosa yang begitu merintangi kita. Nah, saya mau kasih contoh dalam film Tarzan. Di dalam film Tarzan ini ada seorang anak muda yang bernama Johnny Weissmuller sebagai memerankan film Tarzan. Di dalam setiap film Tarzan ini dia selalu mau menyelamatkan seseorang atau menyelamatkan seorang yang namanya Jane atau seorang anak kecil. Dan ada satu kisah di mana setiap kali dia harus menyelamatkan seseorang, dia harus menghadapi begitu banyak tantangan. Dan satu waktu di situ, ada satu cerita di mana dia di dalam satu sungai itu, waktu dia masuk, kemudian ada oktopus, ada gurita yang besar, dan kemudian gurita yang besar itu, apa yang terjadi? Mengikat kakinya, dan mengikat kaki kirinya. Dan gurita yang besar ini setelah mengikat kaki kirinya, dia coba untuk bisa melepaskan. Dan kaki gurita itu mengikat kaki kanannya juga. Dan setelah kaki kanannya terikat, dia coba untuk bisa melepaskan. Dan ternyata gurita itu terus mengikat lagi bagian kaki, bagian tangannya. Dan setelah tangannya diikat, yang sebelah kiri, tangan kanannya juga diikat sebelah kanan. Dan kalau di dalam film itu orang akan melihat bahwa, wah ternyata bukan hanya tangannya tapi badannya juga terikat. Dan terlilit dengan kaki gurita. Dan namanya seperti kayak entangle, kayaknya gak bisa lepas. Dan orang-orang yang nonton itu cemas, dia bisa gak terlepas dari ikatan daripada kaki gurita. Kelihatannya gak ada jalan keluar, tapi saudara lupa. Bahwa di dalam film itu selalu, Tarzan itu selalu bawa pisau di mulutnya. Nah pisau ini pada saat waktu dia udah mulai tenggelam dan kelihatannya gak ada daya untuk bisa melepaskan dirinya. Tapi di mulutnya ada pisau. Dan pisaunya ini yang digunakan untuk memotong yaitu kaki gurita yang sebelah kiri. Memotong yang kanan. Terus kemudian juga memotong yang sebelah kiri. Dan juga yang bagian sebelah kanan. Dan akhirnya Tarzan itu bisa free. Bisa bebas. Firman Tuhan berkata, berlombalah dengan tekun dalam pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Setiap kita akan menghadapi tantangan. Akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi ingat, jangan pernah kita menyerah. Bersama dengan Tuhan kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam lari maraton, dikatakan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam lari maraton ada dua hal yang sangat penting dan sangat kritikal. Yang pertama di awal. Kalau di awal kita nggak jaga momentum, kadang-kadang kita pengen cepat-cepat, lari terlalu cepat. Tergoda untuk mengeluarkan tenaga ekstra di depan. Dan akhirnya kita terengah-engah, capek karena di depan sudah terlalu cepat. Atau di pertengahan dan kita lihat ternyata masih berpuluh-puluh kilometer lagi kita harus selesaikan. Dan di saat itu kayaknya kita yang namanya ada ibaratnya hitting the wall. Suddenly you realize, aduh masih jauh. Udah gak kuat lagi. Dan rasanya mau menyerah. Sama di dalam kehidupan juga seperti itu. Ingat kalau saudara rasanya mau menyerah. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. If you will trust him. Kalau engkau percaya kepada Tuhan. Dia akan menjadi sumber kekuatan. Untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, ingat belajar dari keberhasilan dan pengalaman-pengalaman orang yang sukses. Yang kedua, belajar untuk menghadapi tantangan hidup yang datang silih berganti. Yang ketiga adalah belajar untuk fokus dan mengandalkan Tuhan selalu. Ingat di dalam ayat ketiga, Ibrani 12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat, Yesus mengalami banyak tantangan dalam hidupnya. Yesus dikhianati.
Yesus di-persecuted, tapi dia tetap ada dalam pertandingan. Dia tetap menjalankan pertandingan dengan baik. Dan dia bayar harga untuk saudara dan saya semua. Saya ketemu banyak orang percaya. It is easy to quit. It's easy to say, I don't have to do this anymore, Pastor Ed. Mereka mudah berhenti, mereka mudah give up dan berkata, saya nggak perlu menjalankan ini lagi. Tapi firman Tuhan kembali berkata, ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu, fix your eyes on Jesus. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Saya menutup dengan cerita ini. Belajar untuk fokus dan mengandalkan Tuhan selalu. Dinobatkan sebagai atlet wanita terbesar abad ke-20 oleh Sport Illustrated. Atlet Olimpiade 4 kali, Jackie Joyner Kersee, adalah wanita pertama yang memenangkan medali emas Olimpiade berturut-turut di Hamilton. Wanita Afrika Amerika pertama yang memenangkan medali Olimpiade di lompat jauh. Dan atlet pertama yang mencetak lebih dari 7.000 poin di heptathlon. Lahir di St. Louis, Joyner Kersee memainkan sejumlah olahraga di sekolah menengah dan memperoleh beasiswa bola basket di UCLA, di mana dia bertemu dengan pelatih dan calon suaminya Bob Kersee. John Kersee memenangkan medali emas di heptathlon dan lompat jauh di Olimpiade keduanya dan memperoleh total 6 medali sepanjang karir Olimpiade. Dia pensiun setelah Olimpiade Atlanta di tahun 1996 dan sempat bermain bola basket wanita profesional di Liga Bola Basket Amerika. Joyner Kersee mengadopsi kesetaraan ras dan reformasi sosial sebagai filantropis dan pembicara publik. Dia juga mendirikan Jackie Joyner Kersee Foundation di tahun 1988 untuk memberi komunitas lebih banyak akses ke akademi dan atletik. Atlet Olimpiade ini mengatakan, dia tidak mungkin memenangkan semua medali itu. Semua medali itu apa? 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Tanpa imannya kepada Tuhan. Dia berkata, ya, Yesus Kristus Tuhan. Tidak mungkin saya dapat menyelesaikan semua hal yang telah diberkati untuk saya lakukan. Karena saya tahu itu bukan saya. Dan sampai hari ini, dia Tuhan yang memimpin hidup saya. Katanya kepada Christian Broadcasting Network. Kenapa? Karena di poin ketiga, dia selalu belajar fokus dan mengandalkan Tuhan. Karena itu kesimpulan saya hari ini. So runs the race with patience. Don't lose your heart. Yuk menjalankan pertandingan dengan sabar dan jangan lemah hati. Don't become discouraged. Don't quit. Jangan patah semangat. Jangan menyerah dengan kehidupan. Keep on running the race. Terus berlari dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan buat kita semua. Dan dalam Ibrani 12 ayat 1-3, kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama, belajar dari keberhasilan dan pengalaman orang-orang yang sukses. Yang kedua, belajar untuk menghadapi tantangan hidup yang bisa datang silih berganti dalam hidup kita. Yang ketiga, belajar untuk fokus dan mengandalkan Tuhan selalu. Kalau engkau lakukan 3 hal itu, pasti engkau akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. God bless you. Ya, marilah kita terus untuk ada di dalam lintasan lari kita tanpa menghiraukan lintasan orang. Kenapa? Kalau kita terlalu sibuk dengan lintasan orang lain, kita nggak bisa mencapai kepada garis finish kita. Praise the Lord. Dan Tuhan juga rindu supaya kita berlomba-lomba untuk terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saat ini ada kesempatan bagi kita untuk terus juga mempersembahkan apa yang terbaik yang bisa kita berikan lewat offering kita. Mari silahkan kita memberikan yang terbaik, ada di nomor di bawah sini. Dan saudara terkasih, saya percaya persembahan kita adalah taburan kita yang pasti kita akan tuai. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan oleh Engkau untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan ini bagian dari ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Dan inilah taburan kami di ladang pelayanan. Untuk itu Tuhan kami persembahkan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jangan lupa untuk berlomba, let us race sesuai dengan tema hari ini. Karena memang Tuhan memberikan kita kewajiban untuk ada dalam sebuah pertandingan. Tapi bukan hanya bertanding, tapi kita harus keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dan sekali lagi kita mau mengucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang kita cintai. Dan kita mau berdoa buat bangsa kita. Yuk kita bersama-sama berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami lahir di tengah-tengah tanah air yang sangat indah, yaitu Indonesia. Yes. Kami berdoa untuk negeri kami. Kami percaya Tuhan sayang dengan Indonesia. Ada breakthrough yang akan terjadi bagi bangsa kami. Belas kasihan Allah turun atas Indonesia. Amin. Dan kami persembahkan Indonesia bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan mengangkat kedua tangan dan katakan amin dalam setiap janji-janji Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah pekerjaan dan usahamu, Amin. diberkatilah doa-doamu, dan Amin. terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang manis dan ajaib menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Bye-bye.